Hai, aku Kori, ibunya Ali, 6 tahun dan Ciki 20 bulan. Pertama mohon maaf, di video kali ini kayaknya aku harus nyambi-nyambi atau filming sambil melakukan hal yang lain. Contohnya sambil ngomong anakku tuh. Karena minggu ini jujur aja aku kesulitan dapat waktu untuk filming dirian di tempat khusus gitu. Jadi nggak apa-apa, mohon dimaklumi ya. Akhir-akhir ini anak kamu suka lompat-lompat di kursi atau di kasur, atau mungkin anak kamu lagi suka-sukanya lari-lari dalam bentuk lingkaran besar, jalan-jalan ngelilingin kamu, muter-muterin tubuhnya sendiri, atau anak kamu akhir-akhir ini suka nata-nata barang berdasarkan warnanya, berdasarkan ukurannya, atau malah suka sobek-sobekin buku kayak Ciki akhir-akhir ini, sampai buku di rumah harus dikeluarin, harus disimpan semua. Mungkin anak kamu sedang dalam skema bermain. Apa itu skema bermain dan kenapa penting bagi orang tua untuk tahu apa definisi skema bermain dan gimana skema bermain bisa membantu perkembangan anak? Tonton terus sampai habis ya. Sebagai makhluk kecil yang baru lahir di dunia ini, anak-anak perlu untuk mengerti, memahami, dan belajar cara kerja dunia. Nah, dan mereka bisa melakukan ini dengan cara mencoba sesuatu secara berulang-ulang, terus-menerus sampai mereka bisa menangkap konsep dari apa yang mereka coba tadi. Biar aku beri contoh. Jadi misalnya Ciki belum ngerti konsep bahwa ada benda yang berat dan ada benda yang ringan. Untuk mengetahuinya, otomatis Ciki harus mencoba mengangkat sebanyak mungkin benda, mulai dari yang paling kecil seperti pensil sampai yang besar seperti bantal. Nah, dari situ bisa dia simpulkan, oh, pensil ini ringan dan bantal ternyata lumayan berat. Dengan semakin banyak dia mencoba mengangkat benda-benda, di otaknya akan terbentuk suatu kesimpulan bahwa benda yang kecil itu ringan dan benda yang besar itu berat. Tapi suatu saat ini Ciki ke kamar mandi lalu melihat ember air yang kosong. Ember air kan besarnya hampir seukuran Ciki. Nah, Ciki bisa mengangkat itu ember itu. Lalu dia update informasi yang ada di otaknya bahwa oh, nggak semua benda yang besar itu berat loh. Lalu dalam seminggu itu Ciki ngangkatin berbagai macam barang yang ada di rumah maupun yang dia temukan di luar rumah secara berulang-ulang dan terus-menerus. Dan kegiatan yang dia lakukan secara berulang-ulang itulah yang disebut dengan skema atau skema bermain. Secara umum ada 8 pengelompokan skema yang paling umum atau paling sering dialami oleh anak-anak. Sebentar lagi akan aku jabarkan satu persatu, tapi sebelum itu aku perlu ada disclaimer dulu. Setiap anak mengalami skema secara berbeda-beda. Ada yang mengalami satu skema dalam satu waktu selama bertahun-tahun, berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tapi ada juga yang mengalami banyak skema dalam satu waktu. Ada juga yang mengalami satu skema dalam waktu 1 minggu atau bahkan 2 minggu aja, tapi ada juga yang selama bertahun-tahun. Jadi jangan bandingkan anak kamu dengan anak orang lain, karena setiap anak mengalami skema belajar, karena setiap anak mengalami skema bermain ini secara berbeda-beda ya. Oh iya, sangat penting bagi orang tua untuk selalu observasi atau memperhatikan apakah mungkin anakmu sedang memasuki skema tertentu. Jadi kamu bisa memberikan dukungan yang positif agar anakmu bisa memahami dunianya dengan lebih mudah dengan bantuan kamu. Misalnya, oh, anakku lagi masuk skema trajektori ini, berarti aku harus memberi aktivitas ini agar bisa mendukung perkembangannya, misalnya kayak gitu. Apakah anakmu suka melempar-lempar barang, makanan, atau loncat-loncat di sofa atau kasur? Atau mungkin dia senang berlari dalam garis lurus, melompat dari kasur ke lantai atau dari meja ke lantai? Atau mungkin dia suka main-main dengan air dari selang yang disemprot-semprotkan? Mungkin anakmu sedang mengalami skema trajektori. Skema trajektori terjadi saat anak berusaha untuk memahami tentang gerakan, baik vertikal, horizontal, maupun
diagonal. Mereka juga berusaha untuk memahami tentang gaya yang di fisika ya. Dan dalam skema ini biasanya anak suka manjat-manjat, bereksperimen dengan hal-hal bergerak seperti air mengalir yang udah aku sebutin tadi. Saat anak dalam skema ini atau saat anak melakukan hal-hal ini, sebenarnya mereka sedang belajar. Apa ya kira-kira yang terjadi saat benda ini jatuh? Apa akan pecah? Apa jatuhnya cepat? Apa benda yang ditendang akan menggelinding atau malah melayang di udara? Dan lain-lain. Karena eksperimen-eksperimen yang kita lakukan saat skema trajektori ini, saat dewasa kita bisa mengira-ngira, oh kalau aku ngerem motorku sekarang, motornya nggak akan nabrak tembok di depan itu. Atau mungkin, oh gelas ini jangan sampai jatuh, nanti pecah. Itu karena waktu kecil kita udah pernah mencobanya. Mungkin bukan dalam hal ini, tapi dalam hal-hal yang lebih kecil, tapi datanya tersimpan di otak kita. Untuk mendukung anak yang sedang mengalami skema trajektori, kamu bisa mengajak anak bermain di luar, di mana mereka bisa bergerak dan lari bebas, atau ke taman bermain, di mana anak bisa panjat-panjat, lempar-lempar, dan loncat. Kalau kamu nggak bisa keluar, kayak di masa pandemi kayak sekarang, di dalam rumah mungkin kamu bisa coba main lempar bola, kejar-kejaran dengan orang tua atau saudara, menjatuhkan mainan dari meja, mainan mobil-mobilan pull up, dan lain-lain. Yang kedua adalah skema connecting atau menghubungkan. Skema ini berhubungan dengan menghubungkan atau menjadi satukan barang-barang yang terpisah biar bisa menjadi satu rangkaian yang utuh. Selain itu, skema ini juga berhubungan dengan memisah-misahkan barang yang tadinya utuh menjadi bagian-bagian atau parts-parts kecil. Dalam skema connecting, anak-anak suka mengaitkan balok Lego, membuat menara balok, menempelkan kertas dengan lem, atau menggabungkan dua kertas dengan stapler atau selotip, merangkai mainan rel kereta, menutup kontainer atau melepas tutupnya, menutup spidol atau ballpoint dan melepas tutupnya. Dan yang akhir-akhir ini sering dilakukan Ciki adalah menyobek-nyobek buku menjadi kertas-kertas kecil. Meskipun skema ini cukup membuat orang tua mengelus dada dan melatih kesabaran, karena intinya adalah merusak, melepas, menghancurkan, skema connecting atau disconnecting penting untuk anak, karena anak butuh belajar bahwa beberapa hal bisa terhubung atau terpisah. Selain itu, anak juga belajar tentang kekuatan, gaya magnet, seberapa lengket atau menempel sih sesuatu, atau seberapa kuat dia harus menarik untuk melepas sesuatu, dan lain-lain. Bayangkan, kalau waktu kecil anak-anak gak pernah mencoba melepas atau menempelkan sesuatu sama sekali, mungkin waktu besar mereka nggak akan bisa membayangkan, oh untuk membuka tutup botol ini aku harus mengerahkan kekuatan sebesar ini. Atau untuk menyobek kertas yang tipis, kekuatanku nggak perlu banyak-banyak. Mereka akan menggunakan kekuatan yang sama aja gitu dalam semua hal. Kalau anakmu menunjukkan skema ini, ada beberapa cara untuk mendukungnya. Misalnya main pegangan tangan dengan keluarga seperti membuat rantai manusia gitu, atau mainan Lego atau Duplo atau balok-balok lainnya. Sedotan yang dirangkai-rangkai gitu bisa dipasang, bisa dilepas. Sediakan banyak spidol yang ada tutupnya biar mereka bisa menutup atau melepas tutupnya. Lalu menempelkan kertas dengan selotip untuk membuat sesuatu, atau mungkin dengan lem membuat rantai kertas yang kayak hiasan Agustusan warna merah putih itu, atau mungkin kamu sediakan aja Tupperware yang banyak atau kontainer-kontainer yang banyak biar mereka bisa melepas pasang tutupnya. Kalau akhir-akhir ini Ciki juga suka main karpet yang bentuknya puzzle dari bahan Evamet atau busa ati. Itu kan biasanya ada gambar-gambarnya, itu dia lepasin semua, lalu dia berusaha pasang lagi, kayak gitu. Skema yang ketiga adalah transporting. Apakah anakmu suka oyong-oyong atau bawa benda-benda keliling rumah?
Kalau nggak gitu, apa dia suka dorong-dorong baby walker, ember, atau mobil-mobilan yang penuh mainan? Kalau iya, mungkin anakmu sedang dalam skema transporting atau memindah. Aku pribadi sangat suka sama skema ini karena anak-anak jadi rajin kalau dimintain tolong. Dek, ambilin bantal dong, tolong. Mas, bisa minta tolong ambilin HP nggak? Dek, tolong taruhin ini di meja ya. Atau, Mas, bisa minta tolong bawain ini ke motor nggak? Dan yang paling seneng, mereka bahagia banget melakukannya. Anak-anak merasa senang karena bisa memindahkan sesuatu, juga senang karena bisa membantu. Anak-anak perlu menjalani skema ini untuk mempersiapkan diri mereka agar tahu tentang berat dari satu benda, seperti yang udah aku jelaskan di intro sebelumnya. Dan kamu bisa mendukung skema ini dengan menyediakan alat yang bisa membantu mereka memindah-mindahkan barang, seperti tas belanja, troli mainan, baby walker, dan lain-lain. Selain itu, kamu juga bisa menyediakan perintilan-perintilan yang bisa anak-anak pindahkan di sekitar rumah. Yang paling mengasihkan, kamu bisa memberdayakan anak-anak kalau butuh ngambil ini dan itu, kayak yang aku contohin tadi. Ya, videonya udah lumayan panjang, jadi mending untuk skema ke-3 sampai ke-8 aku lanjutin di video skema bermain part 2. Terima kasih sudah menonton.